Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang irisan. Apa itu irisan? Irisan adalah adanya himpunan A dan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Sekarang kita akan membahas apa itu gabungan. Gabungan adalah adanya himpunan A dan himpunan B yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Gabungan biasanya dilambangkan dengan AUB atau A gabung B. A gabung B didefinisikan sebagai AUB sama dengan X sehingga X sebagian dari A atau X bagian dari B. Dapat kita lihat pada gambar diagram pen di bawah. Itu ada diagram pen yang saling berpotongan dan yang saling lepas. Yang saling berpotongan itu memiliki irisan, sedangkan yang saling lepas dia tidak memiliki irisan. Contoh 1. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Dan himpunan B memiliki anggota 5, 7, 8, 9, dan 10. A. Gambarlah diagram pen dari kedua himpunan tersebut. B. Buatlah A gabung B. Kedua himpunan itu adalah A sama dengan 1, 2, 3, 5, dan 7. B sama dengan 5, 7, 8, 9, dan 10. Diagram pen dari kedua himpunan tersebut dapat dilihat pada gambar. Ada himpunan A dan himpunan B, di mana di gambar himpunan A dan himpunan B itu berpotongan. Dia memiliki irisan. Irisan itu adalah anggota dari A dan B yang sama. Anggota dari A dan B yang sama itu kan ada 5 dan 7. Makanya irisannya ada 5 dan 7. Sedangkan gabungan itu adalah keseluruhan dari anggota A dan B dengan syarat yang sama, tidak ditulis double. Jadi A gabung B itu anggotanya sama dengan 1, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. Contoh yang kedua, dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola. 20 siswa gemar sepak bola. 12 siswa gemar bola voli. 5 siswa gemar keduanya dan 2 siswa tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram pen dari keterangan tersebut. B. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Penyelesaiannya yang A kita misalkan S itu adalah banyaknya siswa di kelas tersebut. Dan A itu banyak siswa yang gemar sepak bola. B. Banyak siswa yang gemar bola voli. Maka diagram pen dari keterangan di atas itu dapat kita gambar seperti pada gambar ya. Jadi anggota A itu sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15. Kenapa 20 dikurang 5 sama dengan 15? Itu karena 20 siswa gemar sepak bola. Kan banyak siswa yang gemar sepak bola. Dikurang 5 itu karena 5 siswanya gemar keduanya. 5 siswanya itu gemar sepak bola dan juga bola voli. Makanya 20 dikurang 5 itu sama dengan 15.
Untuk anggota himpunan B, yaitu 12 dikurang 5 sama dengan 7. Kenapa 12 dikurang 5 sama dengan 7? Itu karena yang B banyak siswa yang gemar bola voli. Banyak siswa yang gemar bola voli ada 12 siswa. 12 dikurang banyak siswa yang gemar keduanya. Yang gemar keduanya kan tadi ada 5. Jadi 12 dikurang 5 itu sama dengan 7. Dua siswanya lagi tidak gemar keduanya. Jadi dia yang tidak gemar keduanya, dia tidak termasuk himpunan A dan juga himpunan B. Makanya ditulis di bawah ada 2. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 9. Dari mana ya 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 29 itu dari mana? Nah, 15 itu dari anggota himpunan A. Ditambah 5 itu irisannya. Ditambah 7 itu anggota himpunan B. Ditambah 2 itu dari yang bukan anggota A dan anggota B, atau dari siswa yang tidak gemar keduanya tadi. Makanya didapat hasilnya 29. Jadi, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 29 siswa. Selanjutnya kita akan membahas komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta atau bisa dilambangkan dengan S, tetapi bukan merupakan himpunan A. Biasanya dilambangkan dengan A komplement atau A pangkat C. A komplement itu sama dengan X sehingga X sama dengan semesta tetapi X tidak sama dengan A. Jadi X itu tidak bagian dari A. Dapat dilihat dari gambar. Itu ada A komplement di mana komplementnya itu ada yang di dalam ungu. Dia himpunan A. Jadi A komplement itu sama dengan A yang di bulatan ungu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui semestanya itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggota A itu sama dengan 1, 3, 5, 7 dengan 9. Anggota B, ini anggota B ya, salah tulis ya. Anggota B itu ada 1, 2, 5 dengan 10. Tentukan A komplement. A komplement itu adalah anggota yang bukan A. Anggota yang bukan A itu ada 2, 4, 6, 8 dengan 10. Terus yang B-nya, B komplement. B komplement itu anggota yang bukan B. Yang bukan B, yang bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 7. Itu ada 3, 4, 6, 7, 8 dengan 9. Jadi B komplement itu sama dengan 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Yang C, A irisan B komplement. A irisan B komplement. Kita tentuin dulu irisannya, dapat kita lihat tadi dari gambar diagram pennya. Irisannya itu ada 1 dan 5. Komplement berarti yang bukan 1 dan 5, yang bukan merupakan irisan. Ada berapa?
Ya, anggotanya ada 2, ada 3, ada 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang D, A gabung B komplement. A gabung B komplement. A gabung B itu adalah seluruh anggota A dan anggota B. Komplement berarti yang bukan anggota A dan juga bukan merupakan anggota B. Yang bukan merupakan anggota A dan anggota B ada 4, 6, dan 8. Jadi A gabung B komplement itu sama dengan anggotanya ada 4, 6, dan 8. Oke, sekarang kita lanjut selisih. Selisih dua himpunan, misalkan himpunan A dan B merupakan himpunan yang anggotanya semua anggota dari himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan B. Selisih himpunan A dan B dilambangkan dengan A min B. Notasi pembentuk himpunan A min B itu sama dengan X, sehingga X sebagian dari A dan X tidak bagian dari B. Dapat dilihat dari gambar diagram Venn. Ada anggota A dan anggota B yang saling berpotongan. Anggota A yaitu A min B, selisih dari A min B itu sama dengan anggota A, tetapi dia tidak merupakan anggota B. Anggota A yang tidak merupakan anggota B, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggota himpunan A itu sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Anggota himpunan B-nya, tuh himpunan B ya, bukan S, itu salah ketik. Anggota himpunan B-nya itu ada 1, 2, 5, dan 10. Tentukan A selisih B. A selisih B-nya itu sama dengan bagian dari A yang tidak merupakan bagian dari B. Bagian dari A di sini dapat kita lihat ada 3, 7, dengan 9. Terus yang B-nya, B selisih A. B selisih A adalah bagian dari himpunan B, anggota dari himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Ada 2 dan 10. Yang C, A selisih B komplement. A selisih B komplement. A selisih B itu sama dengan 3, 7, dan 9. A selisih B itu sama dengan 3, 7, dan 9. Komplement yang bukan 3, 7, dan 9. Yang bukan 3, 7, dan 9 kan ada 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 8, 10. Yang D, B selisih A komplement. B selisih A itu sama dengan 2 dan 10. Komplement yang bukan 2 dan 10. Yang bukan 2 dan 10 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi himpunan. Beberapa sifat yang berlaku pada operasi himpunan yaitu sifat idempoten. Sifat idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa irisan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri dan gabungan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri. A irisan A sama dengan A dan A gabung A sama dengan A.
Contoh, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan A irisan A dan A gabung A. Jawabannya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. A irisan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Cari bilangan yang sama. A irisan A kan sama semuanya. Saat ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Dan A gabung B itu sama juga. Ada 1, 2, 3, 4 dengan 5. A gabung B itu kan ditulis semua anggota. Dengan syarat tidak ditulis double. Yang B, sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan adalah A irisan kosong sama dengan kosong, A irisan semesta sama dengan A, dan A gabungan kosong sama dengan A gabungan S sama dengan S. Contoh, diketahui S-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggota himpunan A ada 2, 3, 5, dan 7. Tentukan A irisan kosong, A irisan semesta, A gabungan kosong, A gabungan semesta. Jawabannya A irisan kosong itu sama dengan kosong karena tidak ada yang sama. A irisan semesta itu sama dengan anggota himpunan A karena yang sama hanya 2, 3, 5, dan 7. 2, 3, 5, dan 7 adalah himpunan A kan? Dan A gabungan kosong itu sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Karena gabungan ditulis semuanya. Dan semuanya itu ada 2, 3, 5, dan 7. A gabungan semesta itu sama dengan semesta. Kenapa? Karena yang ditulis semuanya. Sedangkan hasilnya itu ada. Karena ditulis semuanya, hasilnya itu anggota dari A gabungan semesta itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kan anggota himpunan semesta. Makanya disebut A gabungan S sama dengan semesta. Sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. A irisan B sama dengan B irisan A, dan A gabung B sama dengan B gabung A. Contohnya, diketahui semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, dan 12. Anggota himpunan A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota himpunan B-nya ada 2, 3, 6, 8, dan 10. Dari himpunan di atas tunjukkan bahwa A gabung B sama dengan B gabung A. Jawabannya A gabung B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 gabung 2, 3, 6, 8, 10 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. B gabung A itu sama dengan 2, 3, 6, 8, 10. Gabung 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. A gabung B di sini terbukti bahwa A gabung B sama dengan B gabung A. Selanjutnya, sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Dalam kurung A irisan B, irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C, dan A gabung B irisan C sama dengan A gabung dalam kurung B gabung C. Contohnya, diketahui A-nya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. B-nya sama dengan 3, 4, dan 5.
C-nya sama dengan 2, 3, dan 4. Dari himpunan di atas tunjukkan bahwa dalam kurung A gabung B, tutup kurung, gabung C itu sama dengan A gabung dalam kurung B gabung C. Jawabannya A gabung B itu kan sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam kurung A gabung B digabung dengan C itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. B gabungan C itu sama dengan 2, 3, 4, 5. A gabung dalam kurung B gabungan C, terus anggotanya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. A gabung B gabung C sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. A gabung dalam kurung B gabung C sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Terbukti bahwa A gabung B gabung C sama dengan A gabung dalam kurung B gabung C itu sama. Selanjutnya yaitu sifat distributif. Sifat distributif atau penyebaran berlaku pada operasi irisan maupun gabungan, di mana A irisan dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A irisan B gabung dalam kurung A irisan C, dan A gabung dalam kurung B irisan C itu sama dengan A dalam kurung A gabung B irisan dalam kurung A gabung C. Contoh, diketahui A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B-nya ada 2, 4, 6 dengan 8. C-nya ada 1, 3, 5, 7 dengan 9. Dari himpunan di atas tunjukkan bahwa A irisan dalam kurung B gabung C itu sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Jawabannya B gabung C itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gabung dalam kurung A irisan dalam kurung B gabung C itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. A irisan B itu sama dengan 2, 4, 6, dan 8. A irisan C anggotanya sama dengan 1, 2, 5, 7 dengan 9. Dalam kurung A irisan B digabung A irisan C itu sama dengan 2, 4, 6 dengan 8 digabung dengan anggota 1, 3, 5, 7 dengan 9 itu sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, anggota dari A irisan dalam kurung B gabung C itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan dalam kurung A irisan B gabung dalam kurung A irisan C itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Terbukti bahwa A irisan dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A irisan B gabung A irisan C. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kakak. Sekian dan terima kasih.